saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, mata kita melihat, mata yang normal lah, melihat paling jauh 100 meter detail, ya, rinci. Kalau sudah menggunakan teropong, sekarang ada teropong yang kita sudah bisa lihat sampai ke bulan, ya. Maksudnya bukan bulannya memang betul-betul kelihatan, tetapi bulan kawah-kawah di bulan bisa kelihatan. Tetapi Yesus bisa melihat sampai 35 tahun ke depan. Ini luar biasa. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk mata dari Tuhan, berikan kepada kami, pinjamkan kepada kami, supaya kami dapat melihat program jangka panjang dari hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan percaya Tuhan mengasihi dan memberkati kami dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 24 ayat 1 dan 2.
Matius 24 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Amin. Saya memang sedih mendengar tentang bait Allah diruntuhkan. Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu, saudara sekalian, yaitu bahwa tahun 70 Masehi seluruh kota Yerusalem juga bait Allah diluluh lantakan, dibakar habis oleh Jenderal Titus dari Romawi. Sebagai hukuman dari Yerusalem, umat Tuhan yang sudah memusnahkan atau membunuh juru selamatnya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Mari saya ingin mengajak kita melihat ke belakang sebentar. Ayat yang populer kita mudah diingat, yaitu Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3 ini berbeda dengan Mazmur 50 ayat 15, supaya jangan salah ya. Demikian bunyi firman Tuhan. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Tentang apa? Masa depan. Jadi kita boleh tanya Tuhan, "Tuhan, bagaimana dengan usaha saya ini sampai ke masa depan?" Saudara sekalian, saya ingin ingatkan kita sesuatu. Sampai beberapa tahun yang lalu, saudara sekalian, orang masih berpikir tentang bahan bakar fosil, bahan bakar gas, bahan bakar apalagi yang lain. Kemudian kita di Indonesia, puji Tuhan, kita menemukan apa? Bahan bakar yang bisa didaur ulang, namanya minyak dari kelapa sawit. Nah, sedang dikembangkan sekarang minyak dari kelapa sawit untuk menjadi aftur atau minyak untuk pesawat terbang. Di tengah-tengah kondisi seperti itu sekalian, muncullah teknologi baru yang membuat baterai untuk motor, mobil, dan saya berharap tidak lama lagi baterai itu akan dipakai untuk pesawat terbang. Saya pernah mendengar satu cerita. Ada satu mobil mereka tes. Jadi mobilnya begini sistemnya. Jadi mobil itu dipakai untuk ada mesin, masih pakai bahan bakar juga. Kemudian mesin itu yang kalau dia pakai bagian dari bahan bakar, dia mengisi ke dalam baterai listrik. Luar biasa. Sehingga dari Jakarta mereka pergi ke Denpasar itu hanya satu kali isi bahan bakar. Wah, luar biasa itu. Sangat luar biasa. Ya. Saya juga berharap nanti kalau punya uang, saya mau beli mobil yang sama supaya hemat untuk pelayanan kami. Ya, sekarang kami berjuang dengan mobil yang sudah tua memang, tapi sudah sangat berjasa untuk hidup saya. Yang saya beli tahun 2003 dulu. Sampai sekarang sudah 20 tahun masih bisa dipakai, walaupun kadang-kadang juga menggerogoti kantong. Saudara pemirsa, itu maksud saya melihat ke masa depan yang lebih jauh. Dulu misalnya tentang ini, gadget. Orang tidak bisa membayangkan sekecil ini dapat memuat segala sesuatu dalamnya. Teknologinya disebut teknologi nano. Kecil. Sel-sel kecil disatukan menjadi satu benda yang namanya gadget. Saudara pemirsa,
Itu tadi para murid hanya bisa melihat ke belakang, lihat megahnya bait Allah. Tapi Yesus melihat ke depan 35 tahun ke depan. Itu baru hal tentang bait Allah itu. Hal-hal yang lain ia melihat sampai jauh ke depan. Oleh karena itu dia memberi wahyu kepada Rasul Yohanes untuk melihat jauh sampai ribuan tahun ke depan. Itu yang kita kenal dengan istilah milenium. Bila engkau mau berumah tangga, bila engkau mau berbisnis, bila engkau mau berusaha, bila engkau mau bertani pun, mari tanya Tuhan, Tuhan, apakah pekerjaan saya ini bisa menghasilkan sesuatu dalam waktu yang jangka panjang? Begitu juga dengan gereja. Jangan lupa, saudara harus berpikir sebuah gereja yang berjangka panjang, bahkan generasi berganti generasi, gerejamu tetap utuh, tetap berkembang, dan tidak bisa dikalahkan oleh kuasa iblis. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Mata kami hanya bisa melihat sejauh 100 meter, mata Tuhan melihat sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Tolong kami, pinjamkan kepada kami matamu Tuhan, penglihatanmu, supaya kami dapat berusaha bekerja dan melaksanakan segala sesuatu, juga pelayanan, dengan memandang ke depan sampai generasi yang masih jauh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.